Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Aspek-aspek yang termasuk ke dalam mata pelajaran keterampilan vokasional adalah kecuali A. Keterampilan kerajinan, B. Keterampilan niaga, C. Pemanfaatan teknologi sederhana yang meliputi teknologi rekayasa, teknologi budidaya, dan teknologi pengolahan, atau D. Kewirausahaan. Yang bukan itu niaga ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah B. Adapun penjelasannya, sedangkan mata pelajaran keterampilan vokasional meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan kerajinan, ya ini ada. Lalu pemanfaatan teknologi sederhana, nah ini ada. Yang meliputi teknologi rekayasa, teknologi budidaya, dan teknologi pengolahan. Lalu yang ketiga, kewirausahaan. Nah, jadi yang tidak ada adalah niaga ya teman-teman. Nomor 2, prinsip utama dalam pembelajaran keterampilan vokasional bagi anak berkebutuhan khusus adalah harus memperhatikan A. Ketersediaan tenaga pengajar, B. Ketersediaan media, C. Kebutuhan anak berkebutuhan khusus, D. Tuntutan orang tua atau tuntutan orang tua. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah anak ya teman-teman. Tentu saja C. Kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Nomor 3, hasil belajar keterampilan vokasional dapat dikatakan memberikan nilai ekonomis apabila A. Memiliki ciri khas yang unik dan inovatif, B. Layak di pasar dan diperjualbelikan, C. Dikerjakan oleh siswa secara individual, D. Mendapatkan apresiasi dari guru dan kepala sekolah. Ekonomis ini berhubungan dengan cuan ya teman-teman. Nah, jika ingin mendapatkan cuan, tentu saja layak dipasarkan dan diperjualbelikan. Jawaban yang tepat adalah B. Nomor 4, metode yang berisi kegiatan membawa siswa ke tempat latihan keterampilan atau workshop untuk melihat bagaimana melihat sesuatu, bagaimana cara menggunakannya, untuk apa dibuat, dan apa manfaatnya, dan sebagainya adalah metode A. Drill, B. Inquiry, C. Deduktif aktif, atau D. Observasi. Tentu jawaban yang tepat adalah D. Observasi. Nomor 5, salah satu tujuan dari evaluasi pembelajaran keterampilan vokasional adalah kecuali A. Untuk dapat mengambil keputusan tentang materi dan kompetensi apa yang harus diajarkan kepada atau dipelajari oleh siswa, B. Untuk mengukur kompetensi guru dalam mengevaluasi, C. Untuk mengetahui hasil belajar dari siswa, D. Untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan. Jadi yang bukan ya teman-teman kecuali yaitu untuk mengukur kompetensi guru dalam mengevaluasi. Adapun secara rinci, tujuan evaluasi pembelajaran keterampilan vokasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum. Yang kedua, untuk dapat mengambil keputusan tentang materi dan kompetensi apa yang harus diajarkan kepada
atau dipelajari oleh peserta didik. Yang ketiga, untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Yang keempat, untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan. Yang kelima, untuk mengetahui dan memutuskan apakah peserta didik yang dapat melanjutkan ke program berikutnya ataukah harus memperoleh tindakan remedial. Yang keenam, untuk mendiagnosa kesulitan peserta didik. Yang ketujuh, untuk dapat mengelompokkan peserta didik secara cermat. Nomor 6, arti dari penetapan bahan ajar dan isi materi harus sepenuhnya mengacu kebutuhan siswa adalah: A. Siswa menyesuaikan diri untuk menerima materi sesuai dengan yang diajarkan. B. Guru mengajarkan materi sesuai dengan kurikulum yang ada. C. Pembelajaran keterampilan vokasional seluruhnya bertujuan mengembangkan potensi sekolah. D. Pembelajaran tidak didasarkan pada materi yang ada di dalam kurikulum. Kan sepenuhnya mengacu kepada siswa, jadi tidak didasarkan pada materi yang ada di dalam kurikulum ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah D. Pembelajaran tidak didasarkan pada materi yang ada di dalam kurikulum. Adapun penjelasannya, penetapan bahan ajar dan isi materi harus sepenuhnya mengacu kebutuhan peserta didik. Artinya, pembelajaran tidak didasarkan pada materi di dalam kurikulum. Nomor 7, kegiatan mengetahui kondisi anak berkebutuhan khusus yang sesungguhnya, baik itu kemampuan intelektual maupun kemampuan yang lain, disebut dengan kegiatan A. Observasi, B. Identifikasi, C. Asesmen, D. Penilaian. Ini pasti antara identifikasi dan asesmen ya teman-teman. Nah, jawaban yang tepat adalah apa teman-teman? Ya, asesmen. Nah, bukan mengenal ya teman-teman. Apabila mengenal itu identifikasi. Adapun penjelasannya, diagnosis atau asesmen dimaksudkan untuk mengetahui kondisi anak berkebutuhan khusus yang sesungguhnya. Sehingga dengan diketahui kondisi yang sesungguhnya, maka dapat dilakukan program pengembangan kompensasi kehilangan yang dideritanya. Ini harusnya bahasanya jangan diderita ya teman-teman. Ini seperti menderita tetapi dialami. Nomor 8, guru menilai siswa dari berbagai kumpulan tes maupun non-tes yang telah dilakukan selama proses pembelajaran. Metode ini disebut penilaian A. Berkelanjutan, B. Komprehensif, C. Proses, atau D. Portofolio. Tentu jawaban yang tepat adalah D. Portofolio. Adapun penjelasannya, portofolio adalah kumpulan dokumen seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, perusahaan, atau sejenisnya yang bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nomor 9, guru menilai siswa. Nah, ini soalnya sama ya teman-teman seperti nomor 8. Dari berbagai kumpulan tes maupun non-tes yang telah dilakukan selama proses pembelajaran. Metode ini disebut dengan penilaian D ya teman-teman, portofolio. Penjelasannya sama seperti sebelumnya. Nomor 10, salah satu tujuan dari evaluasi pembelajaran keterampilan vokasional adalah kecuali. Nah, ini juga sudah pernah ya teman-teman, yaitu B. Untuk mengukur kompetensi guru dalam mengevaluasi. Jadi keterampilan vokasional diadakan evaluasi yaitu untuk dapat mengambil keputusan tentang materi dan kompetensi apa yang harus diajarkan kepada atau dipelajari oleh siswa, lalu untuk mengetahui hasil belajar siswa, dan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan. Jadi yang bukan adalah B, untuk mengukur kompetensi guru. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.